Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan identitas nasional, konsep dan urgensi. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan seseorang. Sedangkan nasional berarti bersifat kebangsaan atau berasal dari bangsa sendiri. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi maupun kelompok. Penanda pribadi semisal yang diwujudkan yaitu KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, dan lain-lain. Satu lagi identitas yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang telah berpenghasilan, yaitu nomor pokok wajib pajak sebagai sarana melaksanakan kewajiban perpajakan. Identitas nasional biasa disebut dengan jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia ini adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia yang memberi corak atau ciri masyarakat Indonesia. Sejumlah ciri tersebut adalah sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong dan musyawarah, serta keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa atau identitas nasional. Alasan diperlukannya identitas nasional, karena identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu negara yang membedakan bangsa satu dan bangsa lainnya. Identitas nasional dalam konteks bahasa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila. Identitas nasional Indonesia meliputi 1. Bahasa Indonesia atau Bahasa Persatuan Indonesia. Nomor 2. Bendera negara Indonesia yaitu merah putih. 3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Nomor 4. Lambang negara yaitu Pancasila. Nomor 5. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 6. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Nomor 7. Konstitusi hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 8. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nomor 9. Konsepsi wawasan Nusantara. Nomor 10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Penerapan tentang identitas nasional harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, identitas nasional menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam langkah menghadapi masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat dan berbangsa juga bernegara. Implementasi identitas nasional senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Implementasi identitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup kehidupan politik dan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan harus tercermin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, senantiasa mengutamakan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan. Terdapat dua faktor penting dalam membentuk identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Identitas nasional merupakan jati diri yang bersifat dinamis dan khas yang menjadi pandangan hidup politik
identitas adalah nama yang menjelaskan situasi dan ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk apresiasi yang memarginalisasikan mereka di masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan historis sosiologi politik tentang identitas nasional Indonesia. Yang pertama yaitu bendera bangsa Indonesia Sangsaka Merah Putih. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang kedua yaitu bahasa negara Indonesia. Bahasa negara Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda yang kedua tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga yaitu lambang negara Garuda Pancasila. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan Katulistiwa. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila. Yang keempat yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda yang kedua. Sama ya seperti tadi pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih pada tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kemerdekaan atau upacara kenegaraan. Yang kelima yaitu semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini dirumuskan oleh para The Founding Father mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis yang dinamakan oleh Herbert Fried pada tahun 1960, seorang Indonesianis yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai mosaic society. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bahas selanjutnya adalah dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Yang pertama adalah dinamika sosial. Dinamika sosial merupakan suatu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dari waktu ke waktu, yang mana terdapat suatu interaksi yang mendorong agar dapat terbentuknya sebuah gerak secara keseluruhan terhadap komponen masyarakat yang pada akhirnya akan menyebabkan adanya berbagai perubahan di dalam masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi baik secara progresif maupun retrogresif. Yang selanjutnya adalah identitas nasional Indonesia itu seperti mencangkup semangat kebangsaan Indonesia, negara bangsa Indonesia, dasar negara Pancasila, bahasa nasional, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, bendera negara Sangsaka Merah Putih, konstitusi negara UUD 1945. Jadi, kedudukan yang amat penting itu identitas nasional harus dimiliki oleh setiap bangsa. Karena tanpa identitas nasional, suatu bangsa akan terombang-ambing. Namun, apabila kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, identitas yang dimiliki bangsa kita seolah-olah telah terkikis dengan adanya pengaruh yang timbul dari pihak luar. Dan akibatnya, yang terjadi seperti yang nomor pertama, yaitu yang pertama lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Yang keempat, menyukai simbol-simbol asing, senang menyanyikan lagu-lagu asing, meniru pakaian asing, dan yang lain-lainnya. Yang kelima, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia.
Yang keenam, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Tantangan terkait memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme perlu mendapat perhatian. Bangsa Indonesia perlu mengupayakan strategi untuk mengalihkan kecintaan terhadap bangsa asing agar dapat berubah menjadi kecintaan terhadap bangsa sendiri. Hal tersebut perlu adanya upaya dari generasi baru untuk mendorong bangsa Indonesia untuk membuat prestasi yang tidak dapat dibuat oleh bangsa lain. Mendorong masyarakat kita untuk bangga menggunakan produk bangsa sendiri. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Indonesia, kita pasti mengetahui bahwa adat dan suku bangsa Indonesia ini beragam-ragam dan banyak macamnya tidak dimiliki orang negara lain. Maka dari itu, seharusnya kita harus bangga dengan apa yang dimiliki oleh Indonesia ini. Jadi kita harus menanamkan rasa nasionalisme dalam diri kita sendiri. Kita harus mencintai produk Indonesia. Terima kasih. Hai, di sini saya Mahda Sofia Nur Kamila akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional bangsa. Yang pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Kenapa begitu? Karena saat kita sudah dikenal bangsa lain, maka dapat dengan mudahnya kita melanjutkan perjuangan untuk eksis sebagai bangsa yang beradab dan berilmu. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan bangsa lain untuk memenuhi kebutuhan. Kita sebagai makhluk sosial pastinya sangat memerlukan bantuan orang lain. Begitu halnya dengan bangsa kita juga membutuhkan bangsa lain untuk memerlukan bantuan atau pertolongan. Oleh karena itu, perlu adanya identitas nasional untuk memenuhi kebutuhan nasional negara bangsa Indonesia. Ketiga, sebagai ciri khas bangsa dan kewibawaan negara dan bangsa dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian, dan terciptanya hubungan antar negara yang sederajat atau sejajar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.